Hai Sobat Asyik Film, gimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini lanjutan season 2 dari The Legend of Chosen. Oke, tanpa menunggu lama-lama, yuk kita masuk ke alur cerita filmnya. Dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Di season 2 terlihat Xiaofan hari-harinya termenung karena tak kuat menerima atas kematian Biao. Disinilah ia mengingat semua kenangan indah dan manis bersamanya. Hingga tak lama kemudian Xiaofan dihampiri Qilong. Qilong merasa sedih melihat Xiaofan yang terus-terusan termenung. Qilong kemudian memberitahu pada Xiaofan bahwa Raja Hantu ingin bertemu. Ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Tak lama kemudian terlihat Xiaofan menghampiri Raja Hantu. Raja Hantu juga terpukul atas kematian anaknya, karena saat ini Raja Hantu telah ditinggal mati anaknya beserta istrinya. Ia tak kuat kehilangan anak yang sangat ia sayang. Xiaofan kemudian berpikir cara untuk dapat menghidupkan Biao lagi, di mana ia akan mencoba untuk pergi ke tempat Karang Guangxiang agar mendapatkan petunjuk di sana. Kemudian Raja Hantu memberitahu pada Xiaofan bahwa masih ada harapan untuk menghidupkan Biao, karena di dalam jiwa Biao masih terdapat sihir lonceng bahagia. Akan tetapi, hal tersebut membuat Biao tak bisa bertahan lama karena akibat luka pedang Chosen yang sangat dalam. Raja Hantu juga mengkhawatirkan Xiaofan, di mana ia tak bisa sampai dengan cepat di tempat Karang Guangxiang karena perjalanan yang sangat jauh. Di sini kita diberitahu bahwa Biao sedang dalam posisi koma, di mana Biao mampu bertahan dari komanya selama 3 hari, sedangkan Xiaofan akan melakukan perjalanan ke Karang Guangxiang memakan waktu 6 hari. Raja Hantu kemudian memikirkan ide untuk memasukkan pil yang sama digunakan oleh Master Fuzi untuk memperpanjang umur Biao, dan Raja Hantu meminta Xiaofan untuk menggunakan kekuatan buku langit agar umur Biao bertahan hingga 7 hari. Tak lama kemudian terlihat Xiaofan bersama Raja Hantu melakukan ritual untuk menambah umur Biao, dan ritual pun dimulai. Sedangkan di tempat lain terlihat Master Song menjalin kerjasama dengan Yu Yanzi, di mana mereka bertujuan untuk membantai Raja Hantu yang sedang terluka. Akan tetapi aksinya berhasil digagalkan oleh Qilong. Pertarungan mereka pun tak terhindarkan. Terlihat Qilong pun dapat dikalahkan oleh mereka. Di waktu bersamaan, Raja Hantu pun berhasil melakukan ritual dan langsung menghajar Yu Yanzi. Hingga akhirnya Master Song memutuskan untuk kabur daripada mati konyol di tangan Raja Hantu. Hingga pagi pun tiba. Di sekte King Yun, Master Tiang memberitahu pada semua murid handalan, di mana saat ini kondisi sekte King Yun seperti pohon besar di tengah badai. Dengan satu kelengahan, maka pohon tersebut akan tumbang. Master Tiang menginginkan para murid handalan untuk selalu berjaga-jaga sampai situasi membaik. Jingyu kemudian mengatakan pada Master Tiang bahwa ia akan berfokus untuk menyelamatkan Xiaofan bersama senior Yaichi, sedangkan Suki bersama yang lainnya akan membuat rencana agar sekte iblis saling berselisih. Di sisi lain, penjagayan meminta pada Raja Hantu untuk memberi izin pergi ke tempat Karang Guangxiang. Hingga keesokan harinya pun tiba. Terlihat Xiaofan bersama Yego sedang dalam perjalanan, sedangkan di sisi lain Jingyu bersama senior Yaichi juga sampai di wilayah Gunung Haoki, tempat keberadaan sekte Raja Hantu. Tak lama kemudian, Nona Mio menghampiri mereka. Disinilah Jingyu mengetahui bahwa Xiaofan tak berada di sekte Raja Hantu. Jingyu menduga bahwa kepergian Xiaofan ialah di kota Yudo. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan dihampiri murid sekte umur panjang.
Ia pun memberitahu pada sang tetua. Kemudian Yu Yanzi menduga bahwa Xiaofan akan bertujuan menuju tempat karang goang siang agar dapat menghidupkan kembali Biao. Tak lama kemudian, terlihat Xiaofan pun bertemu dengan Jingyu. Di sini, Xiaofan mengatakan perasaan sebenarnya pada Jingyu bahwa ia akan menghidupkan kembali Biao. Ia juga mengatakan meskipun yang terbunuh pedang Chusen ialah Biao, akan tetapi ia juga merasa mati dibunuh dengan harapan yang besar di sekte kebenaran. Xiaofan mengatakan pada Jingyu bahwa ia tak akan kembali ke sekte Qingyun. Mendengar omongan Xiaofan, Jingyu berusaha untuk membujuknya. Akan tetapi keputusan Xiaofan sudah bulat hingga terlihat mereka pun akan berduel. Tiba-tiba mereka dihampiri Dali. Ia pun menghentikan pertikaian mereka berdua bersama Nona Huan. Tak lama kemudian keesokan harinya, terlihat Master Song bersama Yu Yanzi merencanakan sesuatu untuk membunuh Raja Hantu secepatnya. Mereka juga berniat untuk mendapatkan batu spiritual di karang goang siang, serta memasang jebakan agar Xiaofan tak bisa mendapatkan batu tersebut. Sedangkan di sisi lain, terlihat Xiaofan bersama Yego menelusuri jalan menuju tempat karang goang siang. Tak lama kemudian, mereka pun dihampiri murid handalan sekte umur panjang. Yego menyuruh Xiaofan untuk pergi melanjutkan misinya, sedangkan ia akan berusaha untuk melawan para pasukan sekte umur panjang. Di waktu bersamaan, murid sekte Fengxian pun datang menyerang Yego hingga terlihat Yego menjadi tawanan mereka. Terlihat Dali pun tak suka melihat Lin Chun datang di kota Yodo. Lin Chun pun mengatakan yang sebenarnya bahwa ia datang untuk mencari keberadaan Xiaofan. Lin Chun pun memaksa Yego untuk memberitahu keberadaan Xiaofan sekarang. Hingga pada akhirnya Jingyu memberitahu keberadaan Xiaofan padanya, di mana ia pergi ke Gunung Kongsan untuk mendapatkan petunjuk agar bisa menolong nyawa Biao. Di sisi lain, terlihat Xiaofan terus membayangkan masa-masa indah nan manis bersama Biao, di mana Xiaofan sangat sayang padanya. Bahkan sekarang ia merelakan demi apapun agar bisa menghidupkan kembali kekasih hatinya. Tak lama kemudian, penjaga Yan pun datang menghampiri Xiaofan, di mana ia mengatakan padanya bahwa ia akan membantu Xiaofan untuk mendapatkan batu spiritual di karang goang siang. Xiaofan tiba-tiba memikirkan keberadaan capung merah yang berada di Gunung Kongsan. Mereka pun memutuskan untuk menelusuri capung merah yang diyakini bisa menghantarkan mereka untuk menuju tempat karang goang siang berada. Hingga keesokan harinya pun tiba, terlihat penjaga Yan akan menggunakan ketel untuk mengumpulkan capung merah di Gunung Kongsan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Jingyu bersama Dali juga berusaha mencari keberadaan Xiaofan. Akan tetapi hal tersebut tak mungkin dengan mudah menemukan Xiaofan karena tempat Gunung Kongsan sangatlah luas untuk mereka jelajahi. Di sisi lain juga terlihat Mengji diam-diam mengintai mereka agar tahu arah kepergian Xiaofan di tempat goang siang. Hingga terlihat capung merah pun berhasil dikumpulkan oleh penjaga Yan. Disinilah mereka mencoba untuk mengikuti capung merah, dan benar saja Xiaofan telah sampai di tempat karang goang siang. Tak lama kemudian Xiaofan pun berhasil bertemu dengan Master Karang. Di sini Xiaofan menjelaskan pada Master Karang mengenai tujuan dirinya. Melihat permintaan Xiaofan, Master Karang membawa Xiaofan untuk melihat keadaan batu spiritual, di mana kekuatan batu tersebut telah menyusut karena sudah pernah digunakan untuk menyelamatkan nyawa Xiaofan 1 tahun yang lalu. Master Karang menjelaskan jika batu tersebut digunakan kembali, maka keberadaan karang goang siang tak akan berarti lagi untuk kehidupan dunia. Terlihat Jingyu bersama Dali pun datang menghampiri penjaga Yan, di mana Jingyu menyuruh penjaga Yan agar memberitahu keberadaan Xiaofan. Akan tetapi dengan gigihnya, penjaga Yan tak memberitahu pada mereka, hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Penjaga Yan pun terjatuh di tempat karang goang siang.
Penjaga Yan memberitahu Xiaofan agar cepat meninggalkan tempat tersebut dan segera membawa batu spiritual. Jingyu bersama Dali pun juga sampai di sana hingga pertarungan pun berlanjut. Terlihat Master Karang sangat kecewa pada Xiaofan. Melihat dalam kondisi terdesak, penjaga Yan mencoba untuk melempar batu spiritual pada Xiaofan. Akan tetapi, tiba-tiba Master Song muncul mengambil batu tersebut. Tak lama kemudian terlihat tempat karang pun akan runtuh. Xiaofan bersama yang lainnya memutuskan untuk menyelamatkannya. Xiaofan yang terpancing emosi, ia pun menanyakan siapa yang memberitahu Master Song. Dengan nada rendah, Jingyu mengatakan pada Xiaofan bahwa dirinya lah yang memberitahunya. Xiaofan yang kecewa, ia pun menghajar Jingyu. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana terlihat Xiaofan memikirkan cara untuk dapat mengambil kembali batu spiritual di tangan Master Song. Tak lama kemudian, Suki menghampiri Xiaofan. Ia pun menjelaskan maksud sebenarnya mendatangi dirinya, di mana ia mengatakan bahwa sang Master Suye meminta dirinya untuk membunuh Xiaofan dengan pedang sekali tebas. Akan tetapi hal itu tak dapat ia lakukan, karena saat ini kekuatan sihir Suki bukanlah tandingan Xiaofan. Suki kemudian membujuk Xiaofan untuk kembali ke sekte Qingyun setelah berhasil atau tidaknya menghidupkan Biao di saat ingin pergi. Suki mengatakan pada Xiaofan bahwa jika mereka bertemu kembali, di saat itulah ia menganggap Xiaofan menjadi musuhnya. Tak lama kemudian Lin Sun menghampiri Xiaofan dan memintanya untuk segera mengembalikan cermin api misterius milik sektenya. Di mana terlihat benda berharga yang telah Biao berikan pada Xiaofan di bawah bambu hitam, ialah cermin api misterius. Di mana Biao menyimpannya di dalam sebuah gio agar tak dicurigai oleh banyak orang. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yu Yanzi melakukan ritual untuk memulihkan sihir cacing darahnya menggunakan kekuatan batu spiritual. Akan tetapi kekhawatiran mereka sangatlah kuat, di mana mereka takut jika persembunyiannya diketahui oleh Xiaofan dan yang lainnya. Hingga tak lama kemudian terlihat Jingyu bersama Dali membagi tugas untuk menemukan keberadaan Master Song, di mana Jingyu akan mencari di luar kota, sedangkan Dali mencari di dalam kota judo. Dan keesokan harinya terlihat Jingyu mencoba menelusuri rumah tua, di mana ia yakin bahwa keberadaan Master Song bersama Yu Yanzi berada di sana. Dan benar saja, terlihat Master Song keluar menghampiri Jingyu. Pertarungan mereka pun tak terhindarkan. Terlihat Jingyu pun tak sanggup melawan Master Song. Bahkan ia berambisi untuk membunuhnya bersama Xiaofan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Xiaofan bertemu dengan Yego. Yego memberitahu pada Xiaofan bahwa Jingyu menduga Master Song berada di dalam rumah tua. Xiaofan yang mengetahui hal itu, ia pun menyuruh Yego untuk mencari bantuan. Sedangkan ia akan menyelidiki dengan perlahan kondisi di sekitar rumah tua. Tak lama kemudian Xiaofan pun dihampiri penjagayan, di mana penjagayan mempunyai rencana agar dapat menerobos masuk ke dalam rumah tua tanpa harus bertarung melawan Master Song bersama yang lain.
Sedangkan di dalam rumah tua, Master Song mengatakan pada Jingyu bahwa ia akan menyuruh Yu Yanzi untuk menghapus semua kekuatan sihir yang Jingyu miliki. Tak lama kemudian Meng Zi datang memberitahu Master Song bahwa penjagaan ingin bertemu dengannya untuk memberikan tongkat sihir mutiara pengisap darah beserta Xiaofan. Disinilah kita diberitahu bahwa rencana penjagaan berjalan dengan lancar tanpa adanya unsur yang dicurigai. Akan tetapi di luar dugaan, di mana Xiaofan yang pura-pura diracuni penjagaan, Master Song pun memberinya racun mematikan, yakni racun 7 ekor lipan padanya. Penjagaan kemudian mempunyai 2 permintaan pada Master Song, di mana ia menyuruh Master Song untuk membawa batu spiritual ke dalam markas Raja Hantu agar Raja Hantu menghidupkan kembali Biao di saat lengah, maka dengan sangat mudah menyerang dan membunuh Raja Hantu dengan tiba-tiba. Permintaan kedua, penjagaan meminta pada Master Song untuk bisa mendapatkan penawar racun serangga Wangu di tangan Pak Tua agar dirinya bisa terbebas dari racun cacing yang berada di dalam tubuhnya. Master Song yang mendengar 2 permintaan penjagaan, ia pun sanggup untuk mengabulkannya. Hingga tak lama kemudian terlihat Jingyu terkejut bahwa Xiaofan terkena racun mematikan 7 ekor lipan. Xiaofan memberitahu pada Jingyu bahwa ia tak akan mati dengan racun Master Song karena penjagaan telah membuat persiapan sebelumnya, di mana sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tua, penjagaan memberikan sebuah racun agar Xiaofan meminumnya, di mana racun tersebut akan bertolak belakang dengan racun 7 ekor lipan Master Song, di mana kedua racun tersebut selama 3 jam akan saling menghancurkan di dalam tubuh Xiaofan.